kedua nih, penting nih, pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai yang telah nyata-nyata dan nanti diketahui nanti memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah koruptif dalam kasus Joko Chandra ini. Masyarakat tidak ingin ini mengalir terus lewat begitu aja. Hari ini tadi sudah ada satu yang ditingkatkan ke penyidikan. Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai Polri yang lain. Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan disiplin, penjatuhan sanksi disiplin administratif segera dijatuhkan, lalu dilanjutkan ke pidananya. Ya. Ya, itu pernyataan terakhir dari Mahfud MD, Menko Polhukam, soal pentingnya untuk melanjutkan berbagai kejanggalan yang terjadi di tubuh kepolisian, khususnya di Kabareskrim terkait dengan kasus Joko Chandra, bukan hanya sebatas sanksi administratif, tetapi juga harus diusut pidananya. Anda sependapat dengan itu, Pak Pras? Rasanya, iya memang harus dituntaskan. Karena kalau ditanya tadi masalah kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali kejanggalannya menurut saya. Tolong disebutkan, Pak, kejanggalannya apa saja ketika Anda waktu itu menjadi jaksa ketika agung? ada pernyataan bahwa Joko Chandra, saudara post direct notice sejak 2014. Itu satu hal yang agak aneh juga itu kan. Sementara pada 2017, dia melalui istrinya sempat pernah mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung waktu itu supaya dia hapuskan direct notice. Ketika, saya tahu persis ketika sudah memegang putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jadi 2017 sudah sempat mengajukan Dia itu? sempat mengajukan. Ke Anda waktu Jaksa Agung ya? Pada waktu itu saya. Lewat istrinya yang mengajukan? Istrinya. Dan saya tolak. Karena apa? Meskipun ada putusan MK yang mengatakan bahwa jaksa tidak bisa mengajukan PK. Dengan berpegang kepada itu, dia berpikir bahwa putusan PK yang ada sebelumnya pun dianggap batal. Saya katakan tidak bisa. Bahwa putusan MK tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Oleh karena itu saya katakan tetap dia statusnya sebagai narapidana buron yang harus segera melaksanakan kewajibannya. Itu yang terjadi, itu satu. Terus kedua juga tentunya kejadian akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana dia bisa masuk ke Indonesia, kemudian bisa membuat paspor lagi baru di sini, buat KTP dan sebagainya. Ini satu hal yang tentunya perlu dicari jawabannya kenapa bisa seperti itu. Itulah kejanggalan. Makanya kalau tadi Pak Mahfud mengatakan itu perlu diusut tuntas, saya pikir saya sependapat sekali, biar semuanya terbuka, ya termasuk seperti tadi. Upaya-upaya apa? Adakah ketika Anda menjadi Jaksa Agung, adakah upaya-upaya selain tadi pengajuan permohonan agar dicabut dari red notice, apalagi kejanggalan-kejanggalan yang sempat berusaha muncul di zaman Anda Jaksa Agung, Pak Pras? Memang ada semacam wacana waktu itu ya untuk bagaimana supaya Joko Chandra bisa pulang kemari daripada dimanfaatkan negara lain, bangun negara lain, sementara kita masih perlu ya. Saya katakan ya silakan pulang, tetapi harus melaksanakan kewajiban 2 tahun dulu dia masuk penjara. Itu yang saya katakan. Itu wacana itu. Setelah 2 tahun dia masuk penjara, saya rasa dia menjadi orang bebas merdeka. Bahkan selama dia berada dalam pelaksanaan hukumannya, dia bisa juga gerasi kan. Dia bisa mungkin dapat remisi dari Kemenkumham, itu bisa dilakukan. Wacana tapi dia wacana itu dari mana, Pak Pras? Dia nampaknya ingin dirinya bersih. Putusan itu apalagi sudah pegang putusan MK itu dianggap bahwa jaksa nggak bisa. Ini satu hal yang perlu diperdebatkan juga sebenarnya. Jaksa tidak boleh PK. Sementara tentunya di sini kan perlu keseimbangan. Oke, Pak Pras tadi ketika Anda bilang ada wacana daripada dimanfaatkan negara lain, berbisnis di negara lain di Indonesia saja. Apakah itu wacana yang muncul dari elit, dari pejabat, dari aparat, atau dari mana tuh? Karena kan bisa sampai wacana itu ke Jaksa Agung. Jangan-jangan ini memang wacana yang waktu itu diperbincangkan di tataran elit. Saya pikir memang itu berpikir secara ini ya, kepentingan ekonomi aja sebenarnya saya lihat mungkin seperti itu. Tapi saya harus jelaskan bahwa kalau yang dimaksud kembali itu kan sudah ada putusan MK, saya sampaikan waktu itu. Putusan MK tidak berlaku surut. Saya tahu persis mungkin pertimbangan ekonomi, nggak ada pertimbangan lain. Ya. Tapi bahwa ya statusnya buron. Oh karena ya, saya tahu buron, tadi Bu sampai Anita sekarang pun masih buron. Karena tadi Bu Anita mengatakan statusnya sebetulnya bukan buron. Oh, tidak dari buron kacamata kuasa hukum. Tadi kan udah dibilang waktu dia bisa masuk karena dia sudah mengatakan sudah tidak ada.
Jadi ya saya percaya dia bilang dong. Oh, berarti dia emang berbohong lagi dari situ kan? Enggak, karena tadi saya ditunjukkan ada cancellation, dia sudah tidak DPO dan buktinya juga. Nah itu yang perlu diklarifikasi Pak. Bagaimana dia bisa mengatakan tidak DPO sementara kita tidak pernah cabut. Jaksa tidak pernah mencabut permohonan apa tuh. Dan yang anehnya lagi tanggal 8 kita masukkan PK nggak ada apa-apa. Tanggal 11 disampaikan ke para pihak oleh relas panggilan nggak dia apa-apain juga. Bahkan tanggal 20 dia datang pun nggak dia apa-apain juga, itu online semua. Nah justru yang dia tidak apa-apain itu perlu ditelusuri karena justru dari kejaksaan Pak. Justru Interpolnya kejaksaan bagaimana? Karena kan itu. Oh tidak ada, saya yakin kejaksaan itu punya code of conduct. Saya masih bisa jamin kejaksaan itu tidak seperti itu. Tapi kalaupun ada oknum seperti itu oknum ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin main-main itu oknum. Tapi kalau kejaksaannya saya jamin tidak ada apa-apa. Oke, Bang Yos, kalau tadi dikatakan ini buron, katanya oh kalau buron kenapa masih bisa bebas, masih bisa masuk, masih bisa ke pengadilan, masih bisa dapat KTP, masih itu bisa dapat paspor, masih bisa ini. Jadi itu bagaimana Bang Yos? Jadi, Anda mantan Intel, ini biasa begini? Saya ingin dahului dengan proses ya kaburnya mereka itu, karena dari situ nanti akan kelihatan cerita itu. Oh di sini tuh jaringan itu kan. Jadi bagaimana proses para terpidana ini kabur? Selalu 1 hari paling lama atau beberapa jam sebelum vonis itu dibaca hakim paginya. Gitu kan, bahwa keputusan dia tahu itu adalah inkrah. Jadi sudah berkekuatan hukum tetap dan dia harus masuk penjara, nggak ada alternatif lain. Tapi dia kabur. Jadi selalu tentunya ada informasi kan. Jadi dibocorkan sebelum putusan ya, dibacakan. Betul itu, bocor. Dan informasi itu bukan gratis kan. Nah itu jawabannya kan. Lalu setelah itu terus dia ke Halim. Sewa private jet. Karena prosesnya biar cepat. Kok lancar banget, ada yang buka jalan, kan begitu kan. Nah sekarang ceritanya sudah kabur dia nih. Kemana negara tujuan umumnya adalah ke Singapura. Kenapa di sana? Satu aman. Kenapa aman? Karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Singapura dan kita. Satu aman kan. Yang kedua apa? Yang kedua dekat. Jadi monitor keluarga, monitor bisnisnya tetap bisa lancar, buka kantor di situ nggak ada masalah. Oke. Nah setelah beberapa bulan dia yakinnya aman, mulai dikeluarkan itu uang yang dia bawa itu kan, apakah di bank di Hong Kong, di Singapura atau di Swiss itu kan, diambil investasi dia di negara-negara seperti PNG, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia juga ke Cina. Anda bisa bayangin investasi besar di sana. Jadi perlakuan istimewa itu bukan di dalam negeri aja, di luar negeri juga karpet merah digelar kalau dia datang. Dan hubungan dengan penjabat-penjabat yang sangat menentukan di situ pun amat sulit. Okay. Nah, untuk menjawab mengapa kayak sulit banget nangkap mereka, tetapi tidak berarti tidak bisa, gitu kan. Jadi pada tingkat Naswa ya, tingkat counterpart kita kan, seperti saya dengan Malaysia itu dengan Malaysia kan ada kayak kabin juga kan, gitu kan. Nah lancar ini di dalam pertemuan-pertemuan bilateral, karena intelijen itu kan ada komunitasnya. Di AIC misalnya kan, Asian Intelligence, Asian AIC ya, Intelligence Community. Gitu. Jadi sebetulnya bisa karena pertemuan-pertemuan gitu, itu reguler kita kasih dilakukan. informasi yang akurat. Karena kita nangkep di negara orang lain kan bukan gampang, nggak bisa kita. Harus otorita negara setempat. Begitu lancar tingkat dia kan dia lapor sama yang lebih atas, katakan Perdana Menteri di PNG atau Malaysia. Saya ingin ke Bu Anita karena senyum-senyum Bu Anita. Iya, karena tadi Pak Bang Yoso mengatakan bahwa Pak Joko Chandra membawa lari kabur uang. Dalam bisa dijelaskan mungkin Pak Prasetyo juga tahu bahwa Pak Joko Chandra itu uangnya sudah dirampas ya. Uangnya Pak Joko Chandra yang ada di Bank Permata waktu itu dari Bank Bali ya, kemudian ke Bank Permata itu sudah disita oleh negara. Jadi Pak Joko Chandra itu hanya belum menjalankan hukuman badan saja, yaitu 2 tahun kurang daripada yang sudah pernah dijalankan oleh beliau. Jadi tidak ada unsur uangnya yang dibawa lari. Jadi saya bicara itu adalah umum gitu. Ini koruptor bukan satu ini. Ini puluhan, 30. Gak ada uang yang dibawa lari di situ. Baik. Kita akan lihat bagaimana relasi dan hubungan Joko Chandra di luar negeri, karena tadi juga ada informasi soal bagaimana berpengaruhnya sesungguhnya Joko Chandra di luar negeri. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.